萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Seluruh stadion bersorak ketika mereka melihat Xiao Yan melangkah maju. Terlepas dari apakah ia sepadan melawan Wang Chen, hanya keberanian melangkah maju dan menghadapi tantangannya secara langsung menyebabkan banyak orang memuji diam-diam. Senyum padat melintas di wajah Huang yang mirip pohon layu, sementara dia duduk di kursi khusus. Meskipun bocah di depannya sedikit aneh, dia juga memiliki kepercayaan pada Wang Chen. Kekuatannya yang sebenarnya sudah mencapai tingkat setengah langkah ke kelas Dozong setelah direndam di kolam darah Gunung Surga. Selama dia diberikan waktu yang cukup, masuknya dia ke kelas Dozong diberikan. Selain itu, Wang Chen juga bisa bertarung dengan Dozong biasa jika dia habis-habisan. Bahkan ada yang kurang perlu menyebutkan situasi saat ini. Lei Zunze, apa yang Anda katakan kepada saya yang menempati sedikit waktu kompetisi? Huang Quanzunze melihat Lei Zunze saat dia tertawa samar. Lei Zunze tersenyum ketika mendengar ini, tetapi tidak menolaknya. Meskipun Xiao Yan tampak sedikit aneh, dia jelas jauh lebih rendah daripada Huang Quanzunze di dalam hatinya. Itu wajar bahwa Lei Zunze harus memberinya waktu dan wajah. Mudah-mudahan itu tidak akan terlalu lama. Huang Quanzunze tersenyum. Tatapannya beralih ke Wang Chen di arena saat dia berkata, "Masalah ini disebabkan oleh Anda, jadi Anda harus menyelesaikan masalah ini. Anda harus tahu konsekuensinya jika Anda gagal menyelesaikannya." Tangan Wang Chen, yang memegang belati hitam gelap, sedikit gemetar ketika mendengar kata-kata Huang Quanzunze. Dia membungkukkan tubuhnya sedikit ke arahnya saat senyum bengis melonjak ke wajahnya. "Guru, tolong yakinlah bahwa murid ini akan membiarkan orang ini, yang telah mempermalukan pavilion musim semi kuning kami, membayar harganya." Huang Quanzunze perlahan bersandar di sandaran dan mengangguk lembut. Jian Zunze dan Feng Zunze di samping merajut alis mereka sedikit ketika mereka melihat ini. Tatapan mereka memandang Xiao Yan di arena dengan ekspresi aneh. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Jika mereka terus menempatkan penghalang, sepertinya orang tua Huang Quan akan meledak hari ini. Pesaing yang hadir secara otomatis mundur ke samping ketika mereka mendengar kata-kata Lei Zunze. Mata mereka langsung menatap Xiao Yan di arena. Orang ini berani menerima tantangan Wang Chen. Mereka tidak tahu apakah dia gila atau jika dia memiliki kepercayaan diri. Alis Feng King Air vertikal saat dia mempelajari sosok Xiao Yan. Tangannya membuka seutas rambut hitam di depan dahinya karena keraguan melintas di matanya yang cantik. Kemajuan kompetisi juga terhenti sebagai hasilnya. Namun, suasana di puncak gunung tidak menjadi kacau. Banyak teriakan bersorak malah menyebabkan atmosfer menjadi lebih panas. Banyak orang ingin tahu apakah Xiao Yan akan mampu bertahan di bawah tangan Wang Chen. Tentu saja, ini tidak mengecualikan sikap mereka yang ingin mendengar beberapa adegan luar biasa lainnya. Lin Yan dengan cemas menggosok tangannya saat dia melihat Xiao Yan yang perlahan berjalan ke arena. Hatinya merasa sedikit menyesal. Dia samar-samar dapat merasakan aura Xiao yang jauh lebih kuat darinya. Namun, Wang Chen adalah seseorang di puncak kelas Do Huang. Selain itu, ada rumor bahwa orang ini memiliki kekuatan yang bisa melawan seorang elit Dozong. Hal yang membuatnya paling mengkhawatirkan adalah bahwa Wang Chen adalah orang yang ganas. Setiap kali dia bertarung dengan seseorang, pihak lain pasti akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati.
Xiao Yan kemungkinan akan berada dalam posisi berbahaya ketika bertarung dengannya. Sialan, jika orang ini berani menyakiti Xiao Yan, aku yang lama tidak akan melepaskannya dengan mudah bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Lin Yan dengan gusar mengatupkan giginya. Kilatan sengit juga melintas di matanya. Dia adalah orang yang sangat menghargai persahabatan, dan dia memiliki hubungan yang mendalam dengan Xiao Yan. Jika sesuatu terjadi padanya, dia pasti tidak akan hanya duduk diam di samping. Wang Chen memandang Xiao Yan yang perlahan berjalan dengan sepasang mata gelap. Xiao Yan akhirnya berhenti tidak jauh di depannya. Pisau belati di tangan Wang Chen dengan cepat diputar sebelum dia mengepalkan gagang-gagang mereka. Belati dengan patuh berhenti di tangannya. Jika Anda mengaku kalah sekarang dan bersujud 3 kali, saya dapat mengizinkan Anda tersesat dari gunung petir. Wang Chen melirik Xiao Yan dan tertawa dengan suara lantang. Xiao Yan hanya tersenyum di wajah Wang Chen yang jahat. Dia mengepalkan tinjunya dan Douki segera melonjak untuk tubuhnya. Ini cepat berkumpul di telapak tangannya dan penguasa energi hijau giok terbentuk. Penguasa Suan berat terlalu mencolok. Jika dia membawanya ke sini, dia akan segera dikenali. Di sisi lain, penguasa besar ini yang dibentuk oleh energi tampak buram, dan itu juga tampak seperti pedang lebar. Senyum sinis pada wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih padat ketika ia melihat bahwa Xiao Yan telah mengabaikan kata-katanya. Niat membunuh dalam matanya dengan cepat naik. Saya akan membiarkan Anda menyesal karena melanggar pavilion musim semi kuning. Suara menyeramkan baru saja terdengar ketika tubuh Wang Chen gemetar. Dia berubah menjadi pelangi hitam. Dalam waktu nafas, dia muncul di belakang punggung Xiao Yan. Pisau di tangannya bergerak dengan cara yang seperti kilat. Mereka menembus 2 titik fatal, leher dan punggung jantungnya. Wang Chen mungkin cepat, tetapi belati belum mendarat di tubuh Xiao Yan ketika penguasa energi hijau giok memancarkan suara Shua. Itu muncul di belakang punggungnya. Setelah itu, dia dengan mudah memblokir serangan belati. Wajah Wang Chen tidak menunjukkan perubahan apapun setelah serangan pertamanya terbukti sia-sia. Douki warna hitam, yang berisi rasa dingin yang padat, berlama-lama di belatinya seperti ular berbisa. Mereka berubah menjadi 2 ular piton hitam besar yang melewati penguasa energi besar dan dengan kasar menusuk ke arah kepala Xiao Yan. Piton energi besar baru saja keluar ketika tinju yang terbuat dari angin, membawa ledakan sonik yang mendalam, mendarat di atasnya, menghancurkan mereka dalam prosesnya. Setelah menghancurkan ular energi besar, penguasa energi di tangan Xiao Yan memancarkan suara Shua. Ini membawa ledakan sonik seperti yang sangat mengipasi. Angin yang kuat memaksa Wang Chen kembali. Anda hanya biasa-biasa saja. Wajah Xiao Yan mengungkapkan senyum saat ia mendukung penguasa berat di pundaknya. Namun, suaranya yang tenang hanya menyebabkan mata Wang Chen menjadi lebih ganas. Ini hanya pemanasan. Tidak perlu berbicara begitu arogan. Lidah Wang Chen merah terang menjilat belati. Seperti douki tinta hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya seolah-olah sebuah tiang tinta besar telah menembak ke arah langit. Kekuatan douki ini melebihi dari orang biasa di puncak kelas Do Huang. Pada saat ini, hanya aura Wang Chen yang sudah bisa dianggap sebagai kuasi elit Dozong. Meskipun masih ada celah yang sangat besar untuk elit asli Dozong, pada akhirnya jauh lebih kuat daripada beberapa ahli di puncak kelas Do Huang. Banyak seruan yang dipancarkan dari luar arena saat mereka merasakan aura Wang Chen yang kuat. Beberapa orang merasa iri. Wang Chen saat ini sudah mengambil setengah langkah ke kelas Dozong. Setengah dari kesenjangan besar antara Do Huang dan Dozong sudah dilintasi oleh Wang Chen. Setengah sisanya hanya masalah waktu. Wajah Feng King Er, Mu King Luan, dan Tang Ying di arena tidak mengungkap kejutan apapun. Semua dari mereka telah direndam di kolam darah surga gunung. Dan tahu bahwa mereka telah memperoleh banyak manfaat darinya.
Itu adalah harapan bahwa Wang Chen ini juga telah mengambil setengah langkah ke dalam kelas Douzong. Kuasi Douzong ya? Xiao Yan bergumam. Dia menyipitkan matanya saat pandangannya menatap kuat Du Qi yang berlama-lama di sekitar Wang Chen seperti angin puyuh. Ketika dia bertukar pukulan dengan orang ini di pegunungan mata surga, dia jelas berada di puncak kelas Do Huang. Sepertinya bantuan dari kolam darah gunung surga telah memungkinkannya untuk mendapatkan terobosan seperti itu. Saat ini Anda telah kehilangan kesempatan terakhir untuk menunjukkan penyesalan. Wajah Wang Chen ditutupi dengan keganasan. Tampaknya agak terdistorsi, menyebabkannya tampak sangat menakutkan. Xiao Yan mengerutkan kening. Orang ini memang agak merepotkan untuk ditangani. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan terjerat. Selain itu, seseorang mungkin melihat melalui sesuatu selama periode waktu ini. Oleh karena itu, yang terbaik adalah dia mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Sama seperti Xiao yang telah mengambil keputusan, Wang Chen, yang auranya sudah mencapai puncak, mengungkapkan senyum yang lebih buas di wajahnya. Tubuhnya bergerak dan kekuatan korosif yang kuat di permukaan tubuhnya menyebabkan celah panjang untuk muncul di tanah. Tarian belati bulat yang mengikis tulang. Kecepatan Wang Chen juga jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Kedua belati di tangannya berubah menjadi banyak cahaya hitam yang bahkan menyebabkan banyak bekas luka muncul di udara. Sudut tarian pisau belati sangat aneh. Mereka pada dasarnya meresap di sekitar Xiao Yan. Cahaya hitam itu bahkan mengandung gelombang kedinginan yang mengalir ke jantungnya. Mata Xiao Yan menggumpal. Wang Chen ini pasti menggunakan semacam skill Do kelas tinggi. Selain itu, kemungkinan tingkatnya cukup tinggi. Paviliun musim semi kuning ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu dari 4 paviliun yang hidup berdampingan. 6 pengatur tubuh bersama-bersama. Penguasa berat di tangan Xiao yang juga bergerak sesuai keinginan hatinya saat ini, dengan cepat membentuk banyak bayangan penguasa. Ini membentuk web penguasa padat yang sepenuhnya melilit tubuh Xiao Yan. Cahaya hitam yang datang dari segala arah mengalir ke web penguasa saat suara yang jelas terus meletus. Setiap kali suara yang jelas muncul, riak energi yang sangat besar akan dengan cepat melonjak keluar, membentuk banyak jaring laba-laba seperti retakan di arena kayu perak keras. Seruan segera keluar dari semua orang menyaksikan pertengkaran yang memukau di medan perang. Tidak ada yang menduga bahwa Xiao Yan akan dapat bertarung secara adil dengan Wang Chen ketika ia melepaskan Do Qi ke puncaknya. Pada saat ini, siapapun, terlepas dari seberapa bodohnya mereka, bisa mengatakan bahwa pilihan Xiao Yan menyetujui pertarungan bukanlah tindakan sembrono. Sebaliknya, ia benar-benar memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk bertarung dengan pihak lain. Di kursi khusus, senyum di wajah Huang Quan Zunze berkurang. Pada akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi ekspresi suram. Dari indranya, kekuatan Xiao Yan terus mendaki. Dalam waktu nafas pendek, itu sudah mendekati Wang Chen. Apalagi, itu masih mendaki. Feng Zunze, Lei Zunze, Jian Zunze, dan yang lainnya secara bertahap mengungkapkan kejutan di wajah mereka. Semua dari mereka segera jatuh ke dalam pikiran. Orang ini memang menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Jika ini kasusnya, sepertinya yang dalam kesulitan adalah Wang Chen. Sebuah busur kecil tanpa sadar meringkuk di wajah Feng Zunze dan Jian Zunze ketika mereka memikirkan ini. Sementara kedua orang ini sedang sombong. Perubahan tak terduga terus muncul di arena. Orang bisa melihat bayangan penguasa yang telah membungkus tubuh Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Aura kuat yang jauh lebih kuat dari Wang Chen segera muncul seperti puncak gunung yang naik dari dataran, melonjak ke langit saat melakukannya. Do Qi yang agung dengan mudah menembus jaringan pisau yang dibentuk oleh belati Wang Chen. Dengan kilatan penguasa,
Api yang tidak biasa dengan cepat berkumpul di ujung penguasa. 6 penguasa mengalir tubuh bersama, 6 api bersama. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.